PBB punya tugas koordinatif dan koordinatif yang sebagaimana sering saya sampaikan, dan ini adalah koordinatif. Jadi kita mau bikin event-event sport yang berkesinambungan. Jadi nanti kita harus atur supaya wilayah koordinatif ini selalu ada event yang menarik sehingga pertumbuhan ekonomi akan berkembang. Eventnya kenapa kalian dipilih lari? Banyak eventnya, sebetulnya banyak. Ini adalah salah satu lari, karena memang kita ada sport event ya. Sekarang nanti ada sepeda juga ada, lari ada, terus nanti ada yang downhill, itu juga yang sepeda yang di dalam hutan. Lari di dalam hutan juga ada, terus nanti ada yang kemarin juga tari-tarian, terus ada event-event yang lain, termasuk di dalamnya pameran. Menariknya kalau event kali ini apa yang lari? Sebetulnya kalau menarik pasti semua menarik sama ya, lari itu sama semuanya lari. Cuman yang bikin menarik karena tempatnya bagus, jadi kita selalu mencari tempat-tempat yang cantik, yang bisa diekspos supaya bisa lebih terkenal dan wisatawan bisa datang, bisa mengetahui bahwa ada lokasi ini yang cantik. Ini kan tidak sekedar lari, mereka harus berkostum juga, ada yang berkostum kuning atau yang caranya seperti apa? Ya, jadi kita harapkan pariwisata itu selalu bisa menimbulkan multiplier effect. Jadi tidak sekedar hanya lari saja pakai kostum biasa, tetapi ada juga lah yang lebih menarik karena mereka tampil bisa lebih beda, lebih menarik lagi. Dan itu tentunya punya daya tarik tersendiri. Semuanya jadi kreatif. Ribuan. Oh, dari segala macam ini latar belakang. Karena ini terbuka untuk umum. Pariwisata kan untuk umum dan borderless. Jadi dari mana-mana siapapun boleh ikut. Terima kasih. Berapa besar potensi sport tourism? Besar sekali. Ini kita sedang galakkan supaya bisa menimbulkan multiplier effect. Yang paling penting itu karena bisa menimbulkan multiplier effect selain sehat ya. Selain sehat, kita kreatif, menimbulkan perputaran ekonomi yang luar biasa. Ada data-data ini? Mestinya ada. Kalau yang downhill itu kapan dan di mana? Kita rencananya di Deloanu, di Borobudur Highland. Ya, di sana lagi kita rapihin. Tahun ini juga? Tahun ini. Pak Agus yang akan menyelenggarakan di sana, karena kan kita sudah pernah menyelenggarakan downhill yang internasional dan animonya cukup bagus. Jadi itu akan kita gerakkan lagi supaya titik-titik destinasi di seluruh wilayah ini bisa bantu membantu. Pak Agus, mungkin tambahan untuk sport tourism itu seperti apa nanti ya? Kalau dilihat begini ya, Anda lihat yang namanya sirkuit Mandalika, Anda lihat yang namanya yang di Jakarta kemarin ya, e-sport dalam bentuk balap mobil Formula E. Terus kemudian banyak sekali di negara-negara itu berebut untuk menyelenggarakan yang namanya sport tourism. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, mereka itu mampu mendatangkan orang untuk berkunjung ke sini, misalnya seperti itu. Nah, seperti Tour de Singkara, Anda lihat ya, di sana itu mereka hanya naik sepeda mengelilingi Danau Singkara. Itu hotelnya penuh, jajan pasar di mereka itu juga laku semua. Nah, ini yang kita dorong arahnya itu ke sana. Makanya kita bikin ini, terus nanti bikin downhill ini dalam rangka supaya sport tourism yang ada di daerah-daerah itu juga maju. Jadi kita mendorongnya ke sana. Pak, untuk peserta kali ini dari mana aja Pak? Kalau peserta dari sini ya, itu satu dari berbagai macam usia. Ada anak SMP, SMA, dan umum, itu berbagai macam. Dan sumbernya ini dari berbagai daerah, tidak hanya di DIY saja, tapi bahkan ada yang dari Solo, ada tempat-tempat Semarang, dan lain sebagainya. Itu sangat menarik lah, karena ini juga sifatnya massal ya. Jumlah kilometernya juga tidak berat, 5 kilo, 10 kilo. Jadi itu juga banyak peminatnya. Kecuali kalau yang treknya jauh-jauh itu ya
memang itu agak berat. Makanya kita sengaja menyelenggarakan dengan trek yang pendek-pendek supaya ini fun dulu sifatnya. Seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, bahkan kita ini seragamnya pun kita usahakan mereka itu memiliki tema masing-masing lah. Mau pakai apa silahkan, karena ini kita konteksnya adalah fun, lebih ke fun-nya. Kalau potensi pengunjung dan perputaran ekonominya Gini, kalau potensi pengunjung ini kan di sini aja sudah lebih dari 1.000 orang. Nah, kemudian ada UMKM yang jualan. Kemudian di yang food di sini juga sudah mulai laku. Jadi Anda kalau naik ke atas sana banyak sekali kios-kios yang laku semua. Jadi ini menggeliatkan perekonomian yang ada di lingkungan setempat. Pak, mau nambahin Pak? Pak. Ini Kepala Dinas, Pak Kinarto, Kepala Dinas Pariwisata. Mungkin bisa lebih fokus ke arah Bantulnya Pak. Ya, jadi untuk BOP Sunset Run ini memang kegiatan BOP yang diselenggarakan di Kabupaten Bantul, khususnya di Laguna Depok. Ini event yang bukan pertama kali, tetapi ini sempat dulu pernah beberapa kali dan baru kena pandemi sempat libur 2 tahun. Nah ini kan kita mulai lagi dan alhamdulillah kayaknya juga sudah direspon baik oleh para runner. Lalu yang berikutnya juga saya kira ini yang akan melengkapi daya tarik di kawasan Pansela, karena Bantul sedang fokus di kawasan Pansela. Kenapa? Pansela ini linear dengan pertumbuhan di ZIA. Jadi kita harapkan bahwa dengan adanya atraksi-atraksi yang menarik baik itu di tingkat nasional bahkan internasional, harapan kita adalah bahwa orang datang ke ZIA tetap lewatnya Jogja dulu sebelum sampai ke yang lain-lain. Itu salah satunya, sehingga kita tidak akan dilewati atau bahkan tidak dikunjungi kalau tidak menarik, sehingga ini menjadi bagian kerjasama untuk menguatkan kawasan DIY dan sekitarnya ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, andalan, dan juga menjadi pilihan utama. Selanjutnya tempat-tempat lain nanti akan menjadi melengkapi. Kita memang tidak menutup kemungkinan satu pasar lagi yang akan kita bidik adalah wisatawan internasional, yang sampai hari ini alasan orang datang ke Jogja itu adalah Borobudur. Tetapi di Bantul sendiri ada sejarah Mataram yang sangat kuat. Ini yang akan kita padukan, bahwa di Magelang sana di Borobudur ada Sailendra, kita punya Mataram. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pelengkap. Jadi bukan lalu menyaingi, bukan, tapi justru ketika datangnya di samping Borobudur ada Mataram yang layak juga untuk dikunjungi dan komplementer, dan ini sedang kita siapkan dengan desain Bantul Bumi Mataram untuk nantinya meningkatkan kunjungan wisata mancanegara di daerah Semarang Jakarta. Karena target dulu waktu masih Pak Aswar Pak Arif Yahya itu targetnya dulu kan 2 juta di DIY wisatawan mancanegara, baru sampai 500-an ribu. Jadi kalau untuk mencapai target ke sana sampai tahun ini pun kan masih jauh, sehingga mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi DIY Jateng termasuk BJP, Borobudur Yogyakarta Prambanan dan Bantul menjadi salah satu titik penguat dari kegiatan atau BJP ini, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan secara nasional. Jadi devisa masuk di negara kita, bukan orang Indonesia piknik keluar negeri saja, tetapi orang luar negeri layak untuk datang ke Indonesia. Ini harapan kita seperti itu. Terima kasih semuanya teman-teman.